Pesona Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pesona, apa kabarnya? Senang sekali kembali hadir bersama dengan Angga Selarga dalam acara podcast Pesona Sriwijaya. Nah, kali ini Angga sudah kehadiran narasumber yang luar biasa dan istimewa karena beliau adalah salah satunya yang satu-satunya yang memiliki tempat lapangan landing paling luas dan juga memiliki pesawat yang paling banyak. Wah. Punya pesawat ya. Punya pesawatnya banyak. Apa kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah sehat banget ya. Kita spill dulu ya. Beliau adalah GM PT Angkasa Pura Indonesia Regional 3 Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Bapak R. Iwan Winaya Mahdar STMM CIAE. Biasa dipanggil Pak Iwan. Apa kabar ya Pak? Panjang, panggilannya pendek. Panggilannya pendek. Waduh, seneng banget kalau udah ketemu sama Bapak nih. Gimana nih Pak kegiatannya hari-hari nih Pak? Baik, yang pertama pasti ya, kegiatan kita rutinitas adalah memastikan operasional penerbangan bisa berjalan dengan baik, layanan kita bisa maksimal, sehingga pengguna jasa bandara, pengguna itu kan tidak hanya penumpang, jadi ada pengantar, ada penjemput, bahkan ada pengunjung dan penumpang itu sendiri. Jadi supaya nyaman di airport ini dan supaya bisa mengeksplor kembali bandara yang kita cintai, Bandara SMB 2 Palembang. Wah, luar biasa. Ini kan Bandara SMB 2 Palembang ini adalah bandara yang cukup lama ya Pak di sini ya Pak. Nah, ini sekarang perkembangannya seperti apa nih Pak? Baik. Misalnya mulai dari rute, kemudian ada berapa maskapai ini sekarang after pandemic ya Pak, otomatis ya Pak? Ya. Yang pertama tentunya masyarakat Kota Palembang maupun Sumatera Selatan harus bangga dengan Bandara SMB 2. Banyak sekali achievement penghargaan yang diterima baik internasional maupun nasional ya. Yang terbaru kemarin tahun 2024 yang diumumkan di tahun 2025 dari Airport Council Indonesia atau ACI. Dari sisi airport service quality-nya kita mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Wow. The best airport 2 sampai dengan 5 juta penumpang se-Asia Pasifik. Wow. Ya, kemudian 2 penghargaan lagi terkait dengan kenyamanan yang di airport. Jadi ini kebanggaan kita semua pastinya ya. Dan itu kita pertahankan berturut-turut dari mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini. Wah, keren. Dan tidak banyak loh airport yang dapat penghargaan internasional itu. Dengan kondisi yang juga harus kita akui pada saat itu kondisinya memang struggling banget ya Pak ya. Betul sekali. Ini menjadi komitmen bahwa kami seluruh jajaran tim SMB 2 Palembang memastikan kembali bahwa Airport SMB 2 Palembang ini menjadi yang terbaik tentunya. Dalam dan dibuktikan dengan mendapatkan achievement atau penghargaan itu. Nah, yang kedua kembali ke pertanyaan Mbak Angga tadi adalah saat ini kita melayani 7 rute. 7 rute Pak? 7 rute. Dari mulai Palembang Soekarno-Hatta atau CGK, Palembang Halim Perdana Kusuma, ke Palembang Batam, kemudian Palembang Surabaya, Palembang Pangkal Pinang, kemudian Palembang Yogyakarta, Palembang Medan ya. Nah, itu 7 rute itu yang saat ini kita layani terus untuk penerbangan reguler domestiknya. Dan satu lagi nih, ada penerbangan yang langsung internasional, yaitu charter umroh. Oh, saya tadi ngarepnya udah deg-degan ya? Sudah deg-degan ya? Karena kan itu yang ditunggu ya dikiranya. Tunggu ya, ternyata bukan. Dari charter umroh memang sudah diizinkan sesuai dengan KM 165 ya, bahwa ada airport yang diizinkan untuk penerbangan langsung umroh. Termasuk Palembang. Palembang, Kediri, Solo dan Banjarmasin. Wah, keren. Jadi hanya 4 ya? Hanya 4. Se-Indonesia. Wow. Jadi kita alhamdulillah saat ini rutin ya bisa melayani penerbangan umroh 1 minggunya 2 kali. Keren. Citylink dengan Lion Air. Wow. Itu dengan dan pesawatnya jumlah, wide body. Wide body artinya ya, pesawat gede ya Pak? 330 ya betul. 330. Jadi muatnya sekitar 370 lah. Wow, keren sekali. Terus dong buat Sumatera Selatan. Wah, ini hasil dari apa ya namanya perjuangan Pak Iwan juga ya. Saya ingat banget waktu itu kan mulai dari kita start pandemik, Bapak udah gabung di sini dan kita sama-sama diuji dengan diturunkannya kita menjadi status kita menjadi domestik. Itu menjadi kayak pukulan yang cukup berat ya buat kita semua ya. Nah, sementara nih Pak, kendala-kendala apa nih Pak yang dihadapi SMB 2 sendiri Pak? Baik, yang pertama di sisi internal ya terkait dengan facility, SDM maupun prosedur, alhamdulillah kita selalu asesmen dan belum ada kendala yang berarti. Justru kendala kita adalah eksternal, yaitu cuaca. Ya, kita tahu cuaca sangat berpengaruh dalam dunia penerbangan karena bisa mempengaruhi jarak pandang atau visibility. Sehingga
kemungkinan ketika itu berdampak adalah delay, Betul. bahkan terjeleknya adalah postpone atau no balik ops lagi gitu. atau divert dan Pesawatnya seterusnya. divert Nah lagi ini ya. bagian dari cuaca yang semuanya di luar kendali kita. Tinggal kita banyak berdoa dari dukungan masyarakat setempat. Mudah-mudahan di angkutan Lebaran 25 ini cuaca sangat mendukung kita sehingga semuanya berjalan dengan normal lah. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal Lebaran nih Pak ya, persiapan Lebaran atau mungkin setelah after Lebaran, dari SMB 2 juga sudah melakukan program apa saja nih Ya. Pak? Baik, momen Lebaran inilah momen kegiatan yang tiap tahunan ya. Pasti kita sudah menyiapkan semuanya karena pengalaman dari monitoring evaluasi Monep dari Posko Nataru, bahkan Posko Lebaran tahun 2024 ya. Salah satunya pertama adalah baru tadi kita melaksanakan rapat komite keamanan penerbangan dalam rangka lagi-lagi angkutan Lebaran 2025. Kita bertemu dengan semua stakeholder yang ada, komunitas bandara yang ada, maskapai, ground handling, lanut, kepolisian, kemudian Basarnas, ya, kemudian dari Binda, kemudian dari stakeholder yang lainnya yang punya kepentingan untuk bisa menyukseskan airport ini, termasuk teman-teman dari CIQ, imigrasi, bea cukai, balai karantina kesehatan kelas 1 dan seterusnya. Nah ini menjadikan komitmen kita bahwa kita ingin memastikan bahwa layanan angkutan lebaran berjalan dengan baik, termasuk dari Airnav dan BMKG. Jadi kita pastikan dari sisi apa? SDM, premises, facility ya, kemudian prosedur yang ada. Karena kemungkinan yang terjadi angkutan lebaran cukup banyak, seperti delay management system kita sudah kita persiapkan, dan selanjutnya pastinya nanti di tanggal 21 kita akan buka posko terpadu. Oh, mulai tanggal 21 ya Pak? 21 sampai dengan 11 April. Karena masa angkutan lebaran 24 ini sangat luar biasa. Beda dengan 24, maksudnya 25 ya. Iya. Jangkanya panjang banget. Karena ada cuti bersama kan? Nah, 16 hari Pak. Iya, mungkin Mbak Angga liburnya panjang banget. Banget Pak ya. Nah, ada work from home-nya juga kan? Iya, betul. Dan kita untuk mengantisipasi itu, kita buka posko kita dari tanggal 24 Maret besok ya. 21 Maret kita juga apel untuk pembukaan posko sampai dengan nanti 11 April 2025. Setelah kita buka posko, kita persiapan lagi yang namanya random check. Untuk semua pengguna jasa bandara yang akan masuk ke airport, kita random dari sisi keamanannya. Kemudian ada patroli jalan kaki gabungan dengan lanut maupun kepolisian. Kemudian kesiapan dari ground handling untuk bisa melayani jumlah penumpang yang pasti akan mengalami dan membawa baggage yang banyak banget. Betul banyak sekali. oleh-oleh kan. Betul sekali. Jadi sudah kita persiapkan semuanya, termasuk nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik saat posko terpadu di angkutan lebaran. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah Pak, ini ngomong-ngomong nih, kita kan akan ngebahas nih sebenarnya tema kita yang kita angkat kali ini adalah peran dari Angkasa Pura Indonesia Regional 3 kantor cabang Palembang dalam mensukseskan dan membantu mengembangkan pariwisata di Sumatera Selatan. Nah ini punya program khusus kah atau mungkin bersinergi dengan stakeholders lainnya Pak? Ya, pasti punya ya. Kita sangat memahami lah, karena apalagi kita sekarang berada di in-journey pariwisata. Jadi sudah sangat jelas airport adalah bagian dari pariwisata itu sendiri. Udah ada depan ya Pak ya kita? Betul. Dan ini airport adalah bagian wajah yang pertama. Betul. Pertama dan terakhir. Ketika orang itu pertama datang ke airport, itulah wajah kita. Betul. Ketika dia kembali ke tempat destinasi yang semula, dia juga merupakan wajah yang terakhir. Sehingga kami pasti saat ini sangat didukung oleh Pemprov Sumatera Selatan, khususnya pariwisata. Dinasnya Mbak Angga ya. Contoh siap. yang saat ini masih berlangsung. Kita ada yang namanya lagu-lagu daerah yang selalu berkumandang, diputar gitu ya berputar ya di airport ini, sehingga ketika penumpang landing ke SMB 2 Palembang, dia sudah mendengar lagu itu dan sudah pastikan sudah sampai di Palembang. Kemudian yang kedua adalah kearifan lokal, budaya songket, kain-kain ya. Kain-kainnya sudah Biennale juga sudah mulai banyak di ini ya Pak ya. Ada songket, ada apalagi Mbak yang jumputan ya. Jumputan itu juga sudah terlihat di airport ini. Kita memang mengusung kearifan lokal yang ada. Kemudian disupport juga dari Mbak Angga juga lemari-lemari yang isinya itu adalah bagian-bagian dari kearifan lokal budaya kita. Ya, seperti aircraft-nya dan seterusnya. Kemudian di kedatangan juga ada yang namanya Tourism Information ya, TIC. Nah, itu juga didukung oleh Bangga juga banyak
apa namanya, brosur-brosur informasi Flyer, tentang daerah-daerah wisata yang ada di Sumatera Selatan. Ada Danau Rano, ada Pagar Alam, Jembatan Ampera, banyak sekali. Nah, ini bagian dari kita komitmen airport itu bagian dari pariwisata. Karena kita ingin bahwa yang menggunakan airport ini bukan juga berbagai macam segmen ya. Bahkan mungkin kita berharap juga segmen yang terbanyaknya itu dalam peningkatan pariwisata itu. Betul. Nah, sehingga lagi-lagi nih harapan kami adalah kami terus ingin disupport oleh Pemprov supaya bisa Pak. orang begitu tampil di airport, oh ini pasti Sumatera Selatan, oh ini pasti Palembang. Nah, saat ini contoh nih di belakang kita itu kan apa ya, motif-motif arsiteknya kan sudah betul mulai lebih kelihatan, songket ya Pak ya, ya motif songket dan seterusnya. Kemudian di area tentu koridor itu juga mulai songket seterusnya. Jadi ini bagian dari komitmen kita untuk memajukan kayak pariwisata. silingnya ya Pak, silingnya di atas ya Pak. Betul, dan itu taman yang sebelah kalau Mbak Mbak perhatikan ada pagar alam. Pagar alam. Itu kalau misalnya ada spot-spot foto seperti itu lagi lebih keren lagi ya Pak ya. Nggak mungkin daerah lain, pasti pagar alam itu. Iya benar-benar. Nah ini nih Pak, ya kita udah tahu lah ya, SMB 2 tuh udah cukup dikenal tidak hanya di lokal tapi mancanegara, karena kita udah pernah juga melaksanakan event-event internasional, skala internasional di sini, dan mereka pasti udah pernah mampir ke sini. Nah ini nih ada satu dilema yang kita bilang tadi Pak, bahwa kita tuh udah downgrade. So what's next Pak? Maksudnya gimana nih? Kawan-kawan sedang menunggu nih. Ayo gimana nih? Kita kira-kira bakal jebol nggak ini kita bisa naik grade gitu Pak? Ya, yang pertama tentunya ini perlu peran yang sangat kuat dari Pemprov Sumatera Selatan sendirinya untuk mendukung khususnya airport ini menjadi penerbangan internasional kembali ya. Nah, salah satunya adalah dukungan penuh itu adalah permintaan masyarakat Sumatera Selatan secara umum yang ditampung oleh Pak Gubernur tentunya, dan bisa mengajukan permintaan kembali ke pemerintah pusat, kementerian terkait. Nah, kemudian yang pertama, kalau dari sisi airport ini adalah bagian dari government. Ya. Jadi apapun keputusan government itu akan kita implementasikan, termasuk kemarin KM 31 yang menyatakan internasional menjadi domestik, KM 165 yang menyatakan kita bisa penerbangan langsung ke umroh. Jadi kapanpun kita diberikan penugasan terkait dengan implementasi keputusan menteri, kita akan siap. Karena untuk sisi airport tidak ada isu. Ya, kita pernah melakukan penerbangan internasional ya sebelum COVID. Kemudian saat ini kita penerbangan internasional juga tuh, walaupun charter flight ke Jeddah. Ya, artinya langsung ada ya langsung Pak, on. Jadi ketika nanti umpamanya nih berkat doa masyarakat Sumatera Selatan, terutama Mbak Anga ya, tiba-tiba nanti malam turun nih keputusan Menteri Perhubungan yang intinya kembali boleh penerbangan internasional. Besok pun kita sudah siap melayani karena artinya, tidak ada isu. Artinya dari facility di SMB 2 sendiri itu sudah oke ya Pak? Udah clear ya Pak ya? Clear dari sisi SDM, facility maupun prosedur. Karena saat ini kita juga melayani penerbangan internasional kan, hanya terbatas dengan charter flight. Out tapi belum in ya Pak ya? Betul. Jadi menurut kami sih justru kita kembalikan ke Mbak Angga nih, bagaimana supaya bisa mendorong kembali sehingga bisa bisa dipertimbangkan lah oleh pemerintah pusat untuk bisa dibuka kembali. Dari sisi Angkasa Pura Indonesia sendiri itu sudah siap. Ya, tinggal regulasi yang dari pemerintah ya Pak ya. Siap dengan catatan kapanpun. Siap dengan catatan kapanpun ya, Sobat Pesona ya. Nah artinya satu lagi nih, berarti Sobat Pesona perlu memberikan dukungan yang luar biasa nih untuk tidak hanya di Angkasa Pura, tapi juga untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk ayo kapan nih kita let's go untuk buka penerbangan. Kalau dari orang ekspatriat atau orang luar sendiri gimana Pak pendapat mereka? Sebenarnya mereka mendukungkah atau bagaimana? Kita tahu Sumatera Selatan itu banyak BUMN yang BUD-nya atau kantor pusatnya dari sini ya. Seperti Pusri, PTBA, Batu Raja. Dan pastikan mereka punya hubungan dengan orang luar ya Pak, kolaborasi sinergi dengan pihak-pihak luar ya. Kemudian belum kalau kita manfaatkan calendar of event yang maksimal terkait dengan optimasi Jakabaring Sport City. Ya itu kan dulu juga infonya ya, dulu kan itu juga menjadi
menjadi event internasional juga. Jadi core-nya sih, core event MICE di betul, Sumsel. banyak event-event internasional terkait dengan sport tadi yang dilakukan di Jakabaring. Apalagi di airport ini satu-satunya airport yang ada LRT-nya loh, Mbak. Betul, di Indonesia bukan? Di Indonesia dong. Oh iya ya Pak ya? Iya, Oh. LRT loh ya. Iya Pak. Ya, setahu saya Akses langsung gitu ya? Langsung. Iya benar. dan itu langsung bisa ke Jakabaring Sport City kan. Betul Nah, banget. sehingga ini bisa dioptimalkan, dimaksimalkan, digali lagi Iya. event-event itu Iya. sehingga bisa meyakinkan kepada semua pihak bahwa Palembang memang sudah saatnya dibuka kembali internasional karena banyak event-event, calendar of event baik internasional nasional yang bisa menarik wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik untuk datang ke kita di sini. Wah, luar biasa nih Sobat Pesona nih ya. Memang perannya Angkasa Pura Indonesia dalam rangka mengembangkan promosi pariwisata di Sumsel ataupun mungkin mengembangkan event-event atau kegiatan-kegiatan kepariwisataan ya, mendukung ya program kegiatan pariwisata di Sumatera Selatan itu udah tidak bisa diragukan lagi ya Pak ya. Memang udah pasti disupport nih sama beliau-beliau ini. Nah, apa nih harapan nih? Kita kalau ngobrol lama nih bisa sampai 10 jam kali ya Pak ya. Kalau Pak Iwan tuh asik banget soalnya. Nanti nggak ada sesi 2 ya? Ada sesi 2 Pak. Habis tamat di sini. Nanti kita juga akan undang kawan-kawan dari maskapai ya, Betul, Pak Iwan ya, betul. untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin bisa kasih promo juga kali ya. Iya betul. Nah, Kan ini- sekarang ada promo loh. Apa tuh Pak? Kan sekarang ada promo tiket, potongan tiket selama angkutan lebaran untuk penerbangan tanggal 24 Maret sampai dengan 7 April itu 10 sampai dengan 15%. Bu, tiket pesawat nih Pak? Tiket pesawat. Oh, Ya. bisa di-spill maskapai apa aja? Atau semua maskapai? Semua maskapai. Semua maskapai. Jadi transaksi pembeliannya bisa mulai tanggal 1 kemarin sampai dengan nanti pas hari haji, tapi khusus untuk penerbangan ya. tanggal 24 sampai dengan 7 tanggal April. 7 April. Dan itu So, bisa bisa mendorong masyarakat yang Oh, mungkin iya bisa dong. menggunakan transportasi lebih udara. enak pakai transportasi udara ya soalnya ya. Lebih nyaman dan lebih cepat gitu ya. Betul. So, Sobat Pesona, ini ada info menarik bahwasanya tanggal 24 sampai tanggal 7 April itu maskapai penerbangan semua Semuanya. yang ada di Palembang itu memberikan Nasional. diskon. Nasional memberikan diskon 10 sampai 15%. Rentangnya ya, rentang. Rentannya ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, nih apa nih Pak? Harapannya Bapak terhadap SMB 2 ke depan. Baik, yang pertama harapan saya adalah kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami pasti perlu dukungan, perlu berkolaborasi khususnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan layanan kami. Karena kita adalah bagian dari salah satu aksesibilitas untuk masuk ke Sumatera Selatan. Walaupun Betul. sekarang ada jalan tol ya, tapi kita menjadi pilihan juga lah untuk bisa masuk ke sini. Yang kedua, kolaborasi ini harus lebih Ditingkatkan intens, ya. lebih tekan kembali dalam rangka tadi mengangkat visi dan misi yang sama tentunya. Betul. Salah satunya adalah meningkatkan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga saya terima kasih kepada Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mensupport lagu-lagu daerahnya yang Dan luar video-videonya, biasa Pak. dan video-videonya dan tentunya juga pernak-perniknya ya. Dan kami harapannya ke depan kita tingkatkan lagi sehingga Siap. kita bisa membranded airport ini Yes. sesuai dengan harapan masyarakat tentunya, tapi eye catching banget dengan budaya lokal di Sumatera Selatan. Betul. Karena masih banyak spotnya nih Mbak. Ini kita juga lagi menunggu nih kapan diundang lagi Pak untuk UMKM bikin ini. Iya. Ekspor Sumatera ya. Betul, Pak, betul, ya, betul. Nah, benar-benar. saat ini kami di depan ada bazar ya. Iya. UMKM kita mungkin juga bisa dinikmati oleh masyarakat Sumatera Selatan yang barangkali sambil mencari waktu maghrib Tajil ya. naik LRT ya, Aha. turun beli takjil di airport, kemudian naik LRT lagi tuh jalan-jalan. Bolak-balik dong Bapak. Tidak harus naik pesawat. Ada, bisa juga benar dinikmati. banget. Wah, Bapak terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya hadir bersama kami di sini dan ngobrol bareng. Kita tahu Bapak ini sibuk banget, super sibuk tapi masih menyempatkan waktu. Thank you so much Pak, tetap dukung kita bersama dan kolaborasi Pasti. dalam meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan perkembangan kebudayaan dan juga pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, demikianlah, terima kasih banyak Baik, Pak. Sampai makasih ketemu. banget. Saya Makasih selalu banget. Sobat Pesona, kita akan Makasih. kembali lagi di podcast kita selanjutnya. Ubur-ubur ikan le, sampai jumpa kembali le. Dadah. Dadah guys.